Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin muslimah rahimahullah, adalah kita lihat kembali di Kitabul Maram, Kitab Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini. Masih melanjutkan di bab yang ke-95. Bab disukainya memberi kabar gembira dan juga ucapan selamat ya, untuk kebaikan. Kemarin saya bacakan di hadis yang ke-710. Sudah selesai ya. Sekarang hadis yang ke-711. Wa an Ibnu Simasah qala hadurna, kami datang, Amr bin al-As radhiyallahu anhu, kepada Amr bin As radhiyallahu anhu, wa huwa, jangan dia, si Amr bin As tadi, fi syaqatil mauti, pada keadaan hampir mati. Bahasa kita sekarat gitu ya, hampir mati, nazak ya. Fabaka tawilan, maka menangis lama, panjangnya lama, tangisan yang lama. Wa hawwala wajhahu ila jidar, dan si Amr bin As tadi memalingkan wajahnya pada tembok jidar. Faja'ala ibnu, maka anaknya menjadikannya, anak laki-lakinya menjadikan untuk bapaknya tadi, yang ulu, berkata si anak tadi, ya abatahu, wahai bapakku, amma basyarraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepadamu dengan ini? Ma basyarraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada, bukankah memberikan kabar gembira kepadamu Rasulullah SAW dengan ini, dengan keadaan ini? Fa'aqbala biwajhihi, maka si Amr bin As tadi menghadapkan dengan wajahnya, ya, wajahnya tertuju kepada anaknya tadi. Faqala, maka berkatalah Amr bin As, inna abdullah, sesungguhnya paling abdulnya, manu itu, apa yang aku persiapkan itu, syahadatu an la ilaha illallah, bahwasanya
persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini sesungguhnya aku itu sungguh kuntu adalah aku itu ala atbaqi salasin. Aku itu atas atbakin, atas tingkatan ya. Tingkatan salah satin ketiga. Jadi ada tingkatan ketiga di sini. Laqad sungguh ra'aituni, aku itu melihat. Wa ma, dan tidaklah ahadun seorang pun asyaddu yang lebih sangat bugdon li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemarahan ya, kemarahanku kepada Rasulullah sallam mini dariku. Wala ahabba ilayya, dan tidaklah tersukainya kepadaku min an akuna, dari jika aku itu qadistamkantu, sungguh aku itu menempatkan ya, sungguh aku itu akan menempatkan minhu padanya Nabi itu fakotaltuhu, aku membunuhnya. Falumutu ala dzalika, kalaulah aku itu mati atas yang demikian itu halin keadaan, lakuntu sungguh aku itu min ahlinnar, dari penduduk neraka, akan masuk neraka. Di tingkatan pertama ya. Jadi ketika sakit yang sudah parah ya, ada harapan sembuh, maksudnya begitu, si Amr bin As ini, nah Ibni Simah ini, Ibni Simasah ini menjenguk. Ketika menjenguk itu, jadi dalam keadaannya ya hampir mati. Nah, ketika dilihat si sahabat Ibni Simasah tadi, si Amr bin As ini menangis. Lama sekali tangisannya itu, kemudian wajahnya itu dihadapkan ke tembok, tidak menghadap kepada orang yang menjenguknya atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, ketika itu anaknya itu memberikan satu hiburan kepada bapaknya. Ya, bapakku, ya. Lah, bukankah Rasulullah SAW itu memberikan kabar gembira dengan adanya ini? Artinya termasuk Amr bin As itu ada kabar gembira buat dia, kan veteran perang Badar ya. Jadi dia akan terangkat menjadi gubernur sampai di zamannya Umar bin Khattab ya, di Kufah di mana ya, terutama ya, jadi gubernur ini. Intinya si Amr bin As ini adalah sahabat yang baik di kalangan sahabat-sahabat yang baik. Artinya memang sahabat itu semua baik, ada yang terbaik. Loh, kamu kan dijanjikan oleh Rasulullah kabar gembira seperti ini begini, kalau kamu untuk meninggal ya ayahku. Akhirnya si bapak ini memalingkan wajahnya dari ke arah tembok, kemudian dihadapkan kepada anaknya tadi, ya, pada anaknya tadi. Nah, dia mengatakan begini, dia jawab, sesungguhnya paling utamanya apa yang aku persiapkan itu adalah persaksianku bahwasanya tidak ada sembahan kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Nah, ini sungguh aku itu adalah dalam tingkatan 3 sekarang. Jadi yang paling diharapkan ini mati dengan membawa kalimat ini, ya, meyakini, ya, tidak berubahnya dia itu dalam posisi syahadat kepada Allah dan mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Tapi dia katanya saya itu sudah bertingkat-tingkat kehidupannya. Tingkat pertama dia itu ketika masa jahiliyah, sungguh aku itu tidaklah melihat seorang pun yang lebih aku marahi, lebih aku benci dari Rasulullah SAW itu mini dariku. Jadi tidak ada orang lain kecuali yang benci itu pada Rasulullah pada saat itu.
ketika dia jahiliyah. Bahkan dia itu tidaklah aku itu tidaklah menyukai yang kepada aku itu kecuali aku itu memposisikan, menempatkan diriku itu Nabi itu bunuh. Jadi saya memposisikan paling senangnya saya kalau orang yang namanya Muhammad itu terbunuh di tanganku. Saya akan merasa jaya, senang ya. Itu ketika di zaman jahiliyah Amr bin As. Lah, coba kalau saya itu mati dalam keadaan itu, pas itu saya mati, maka sudah ya keadaan seperti itu, lakuntu min ahlina, sungguh adalah aku itu akan menjadi penduduk neraka. Namanya penduduk ya selama-lamanya penduduk ya. Kalau keadaanku sungguh seperti itu terus saya mati, saya akan masuk ke dalam neraka, kata dia. Falamma ja'alallahu, maka tatkala Allah itu menjadikan Islam itu fi qalbi, pada hatiku. Jadi maksudnya Islam itu bukan hanya di lisan, tapi memang Islam itu sudah masuk di dalam hatiku. Ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku berkata, aku matur kepada beliau, ubaksud yaminah, hamparkanlah yaminaka, tangan kanan engkau, wahai Rasulullah. Fa'ubayyi'uka, maka aku akan membaiatmu. Fa'basot, maka Rasulullah tadi menghamparkan, mengulurkan ya yaminahu, kedua tangan kanannya. Faqobattu yadi, maka aku menarik tanganku. Ya kan aku sih. Ya Rasulullah, ulurkan tanganmu, tangan kananmu, saya akan membaiatmu. Ketika Rasul mengulurkan, justru si Amr bin As menarik. Ini ceritanya yang telah dia lakukan di masa-masa yang belum. Ketika sakit dia cerita itu, masa-masa lalunya. Faqala, maka Nabi bersabda, malaka ya Amr, apalah padamu itu ya Amr? Kamu itu mau berbuat apa ya Amr? Katanya suruh menjulurkan tanganku. Kamu akan baiat kok. Ketika saya memberikan tangan kanan saya, kok kamu menarik tanganmu? Ada apa ini? Qultu, aku berkata, si Amr bin As, arradtu, aku itu berkeinginan, an astarito, bahwasanya aku itu bersyarat. Rasulullah satu punya syarat. Qala, bersabda Nabi menjawab, tastarito mada, ya, bersyaratlah apa syaratmu? Kata kita, adalah bersyaratlah, wahai Amr bin As, bersyaratlah apa syaratnya? Qultu, aku berkata, aku si Amr bin As, an yughfaroli, an bahwasanya yughfaroli, akan diampunkan li untukku. Kalau aku itu membaiat kepadamu masuk Islam, apakah akan terampuni dosa-dosaku itu? Kalau merasa berat, ya besar dosanya. Kalau bersabda Nabi, ama alimta anal islama yahdimu makana qablahu. Ama adapun alimta, ama apakah tidak alimta, engkau itu mengetahui, wahai Amr, anna bahwasanya Islam itu yahdimu, telah menghancurkan makana qablahu, apa yang ada sebelumnya. Dia menghancurkan atau menggugurkan dosa-dosanya. Loh, kamu tidak tahu kalau kamu masuk Islam, Islam masuk di hatimu, ya, sudah itu dosa-dosa kamu itu terampuni, ya. Hancur dosa-dosamu itu, menghancurkan dengan adanya Islam ini, menghancurkan apa yang ada sebelummu dari kelakuanmu yang jelek tadi atau dosa tadi.
Wa anal hijrata yahdimu maka qablahu. Dan bahwasanya hijrah, ya kan hijrah ya. Hijrah itu juga menghancurkan apa yang ada sebelumnya. Dosa-dosamu dihancurkan karena hijrah. Wa anal hajja yahdimu maka qablahu, dan bahwasanya haji itu juga menghancurkan apa yang ada sebelumnya. Atau menghancurkan artinya dosa-dosanya, kesalahannya dihapuskan oleh Allah Ta'ala lewat haji dia mabrur ya, lewat hijrah dia yang benar ya. Hijratuhu ilallahi wa rasulihi ya. Kemudian dengan adanya Islam ya, Islamnya ini kan begitu. Islam itu kan orang sebetulnya tidak ada la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy kan gitu. Dah jelas adanya dengan tidak ada paksaan untuk masuk Islam, tapi begitu orang itu masuk dalam Islam, menjalankan aturan Islam ini, sudah jelas dipisahkan oleh Allah Ta'ala antara jalan yang baik dan jalan yang bengkok. Nah, kebaikan dia itu dengan masuk Islam itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Itu. Wa makana akadun akabu ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikata si Amr bin As, dan tidaklah ada seorang pun yang lebih tersukai kepadaku selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ahalla fi aini, dan tidak ada yang lebih mulia pada aina ini, kedua pandanganku. Dalam pandanganku setelah itu ya sudah, tidak ada orang yang paling saya cintai yaitu ya Rasulullah. Tidak ada yang paling yang mulia di pandanganku yaitu minhu, dari Rasulullah SAW. Itu orang yang paling termulia setelah masuk Islam, Rasulullah. Kemudian tidak ada orang paling dia cintai kecuali Rasulullah. Jadi banting setir 100 derajat. Tadinya membenci, paling senangnya dia kalau bisa membunuh Nabi Muhammad, begitu masuk Islam, itu. Ya, dia saking masuk Islam, saking takutnya tidak diampuni dosanya, ketika mau membaiat Rasulullah, mau masuk Islam itu, dia minta bersyarat pada Rasulullah dengan pertanyaan, apakah saya diampuni dosanya? Oh, dengan adanya Islam, kamu masuk Islam ini, masuk ke hatimu, maka akan hancur dosa-dosamu. Ini tingkatan yang kedua yang dilakukan yang dialami oleh Amr bin As. Wa ma kuntu utiku an amla'a an aini minhu, dan tidaklah adalah aku itu utiku, aku itu mampu an amla'a, bahwasanya memenuhi aini, kedua mataku, minhu, dari Rasulullah. Jadi tidak bisa memenuhi kedua matanya itu dengan adanya Rasulullah. Jadi kalau melihat Rasulullah sudah klenger bahasanya gitu ya. Semua apa yang dipandang ada di fisik Rasulullah itu semuanya itu kebaikan semua. Dan kalau suruh menceritakan ini kehabisan bahasa. Saking mata tidak bisa dipenuhi oleh yang lain, kecuali Rasulullah itu sudah tidak bisa dimasuki oleh rasa senangnya melihat yang lain kecuali melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia masuk Islam itu seperti itu. Ya. Ijlalan lahu, ya. Kemuliaannya lahu pada beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau su'il tu, dan kalaulah aku itu ditanya an asifahu, bahwasanya aku tuh mensifatkannya Nabi tadi, an akuna min ahli ma, tidaklah atauku aku itu mampu. Kalau disuruh untuk mensifatkan Nabi, sifat-sifat Nabi, tidak mampu, kehabisan kosakata dia. Bahwa Rasulullah orang yang berwibawa, orang itu yang jujur,
yang bisa dipercaya, Nabi orang yang aman dan lain sebagainya. Pokoknya tidak bisa mensifatkan Nabi lah. Tidak ada manusia yang sebanding dengan beliau. Tidak ada. Li'ani sebab bahwasanya aku itu lam akun, tidaklah aku itu amlaku, aku itu memenuhi ainai kedua mataku minggu darinya. Saya tidak memenuhi yang lain kecuali tak penuhi kedua mataku itu. Ya sudah, apa yang ada dalam Rasulullah saja. Jadi apalagi dengan pandangan-pandangan yang dia pandang itu dipenuhi dengan kesenangan dunia. Oh enggak. Jadi bahasanya hatinya itu gundah, sedih, memandang Rasul itu jadi senang. Seperti itu. Ini Amr bin As. Tataran berikutnya sampai seperti itu, dia kesukaannya atau kesenangannya, kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau mutu, dan kalaulah aku mati ala tilka atas yang demikian itu al hali keadaan lah jauh tuh sungguh aku itu berharap an akuna bahwasanya aku itu menjadi min ahlul jannah, menjadi ahli jannah. Pas keadaanku seperti itu, kesenanganku pada Rasulullah sudah pol mentok, tidak ada yang lain melebihi daripada kesenangannya kepada anak dan istrinya, hartanya, orang tuanya. Dan saya berharap kalau saya pas mati dalam keadaan seperti itu, saya masuk ke dalam jannah. Kalau tadi masa jahiliyah mati keadaan neraka karena seperti itu keadaannya. Kalau ini jannah, ini tingkatan yang kedua. Lalu tataran yang ketiga, sumawaliyan, sumawalina, waliyana ya artinya, walina, walina atau waliyana, walina artinya, walina berarti mewalikan. Wali itu kan pengurus. Kemudian mewalikan, menjadikan pemimpin maksudnya begitu ya, menjadikan pengurus padaku itu asya'an yang dikehendaki. Ma'adri, tidaklah aku mengetahui ma'khalifiha, apa keadaanku fiha padanya. Lah sekarang akhir-akhir hayat saya yang terakhir itu saya itu menjadi pejabat lah bahasa kita ya, menjadi pejabat. Lah saya tidak tahu keadaan saya ini. Kalau saya mati dalam keadaan seperti ini, ada kan akhirnya kan dari gubernur itu tadi sampai dia meninggal tadi. Fa'idha, maka apabila anak aku itu mutu, aku itu mati, falatas falatas habani, maka janganlah ashabnya masuk sohib itu, berarti teman akrab. Maka janganlah menemani aku itu naihatun, ya tangisan atau ratapan. Maka apabila aku itu mati, maka janganlah menemani aku itu ratapan. Wala narun, dan janganlah api. Tidak tahu api itu apa? Apa dulu itu juga orang mati itu juga ada obornya api ini, ya kan? Aku jangan ditemani dengan tangisan. Jadi kalau aku mati jangan ditangisi, maksudnya begitu. Jangan diratapi. Meratap dan menangis itu berbeda. Ratapan itu kan getuni bahasa kita. Getuni kalau dia itu meninggal. Aduh, jadi kan meninggal. Saya ikut siapa? Wah, kok saya ditinggal dan sebagainya. Ya. Kalau nangis-nangis biasa kan ya sebagai rahmat saja. Boleh. Jangan diratapi saya kan kalau mati. Faidah, maka apabila dafan tumuni, kalian itu menguburku, menanam mengubur ya. Kalian itu menguburku, pasumu, maka kalian tuangkanlah alaya atasku itu aturoba, tanah, sanan, satu tuangan.
Tsumma aqimu, kemudian kalian berdirilah haula qabri, di sekitar kuburku. Qadra, seukuran ma tunaharu, apa yang disembelih, jazurun. Jazur itu bisa diartikan binatang yang biasanya itu jazur itu adalah unta, ya, unta biasanya. Sekira atau seukuran unta itu disembelih. Wayuk samu, dan dibagi lahmuha, dagingnya. Jadi ini pesannya, kalau sudah dikubur, jadi diuruk, dituangkan tanah tadi, kamu berdiri di sekitar kuburku itu, dan lamanya itu seukuran orang menyembelih unta, kemudian dicacah-cacah, kemudian dibagikan kepada orang lain. Seukuran, bukan kan milih tim. Jadi kira orang meninggal disuruh menyembelih unta atau kambing, ya ini seukuran saja di kuburan. Lamanya itu seukuran itu. Hatta sehingga asta'anisa, asta'nisa, saya kan lego gitu. Sehingga saya ini plong, puas, sehingga saya ini puas bikum dengan kalian. Wa anzura, dan aku melihat ma'aroji'u, apa yang dikembalikan bihi dengannya, rusula rabbi. Rusula di sini utusan pemelihara, berarti kalau orang meninggal itu Allah mengutus utusan, berarti malaikat maut, ya. Dan saya aku itu melihat tidaklah dikembalikan dengannya itu utusan pemeliharaku. Dan ketika utusan pemeliharanya itu diutus kepadanya untuk kembali, dia itu terlihatnya dengan itu tadi, keadaan puas, keadaannya begitu. Qauluhu, ucapannya, sunnu ruya, dirawayatkan di sini mujamatin. Ada di riwayatnya adalah sin yang bertitik. Jadi syu, menjadi kan sin yang jadi tebal. Wal muhmalati, dan di riwayat lain juga tidak bertitik. Jadi ada sinnya itu tipis, menjadi su biasa, tidak syu. Keterangan di Imam Nawawi ini. Ayat itu artinya itu subuh, ya. Kalian tuangkanlah kolilan, sedikit. Wallahu, dan Allah itu subhanahu a'lam, ya. Wallahu subhanahu a'lam. Allah yang subhanahu wa ta'ala itu yang lebih mengetahui. Artinya menuangkan, nguruk jenazah pun tidak harus dibeleki, tidak, tapi sedikit-sedikit, ya, sedikit-sedikit. Seperti itu. Jangan kasar-kasar lah bahasanya itu. Ini permintaan si Amr bin As. Ternyata dia yang terakhir kali tingkatannya itu ketika dia mati itu jadi seorang wali tadi, ya, jadi seorang penguasa, maka tidak bisa memastikan ini apa masuk jannah atau tidak. Ya, tataran pertama dia jahiliyah, mau bunuh Nabi, benci pada Nabi. Kalau saya mati saat itu sudah pasti saya masuk neraka. Kemudian Islam masuk ke hatiku, sahabat Nabi. Nah, kalau Nabi itu masih hidup itu syarat masuk Islam memang membaiat kepada beliau. Ada bagian-bagian saudara kita ini juga seperti itu. Mereka menganggap ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ada Allah, ada Rasul, berarti penggantinya Rasul, wakilnya tidak ada, berarti amir kalian. Maka persyaratan untuk ini al-Islam dia itu harus lewat amir dia. Wallahu a'lam, mereka dalil itu ijtihad mereka. Kalau dia berijtihad salah, pahala satu, kalau benar pahalanya dua. Kalau dia berijtihad. Tapi kalau dia tidak
makomnya tidak layak untuk berijtihad, tapi dia itu ikut-ikutan, bahasanya itu dan nimbrung-nimbrung ya. Ilmi tanpa adanya ilmu ya Allah, tergantung orangnya seperti itu. Yang jelas memang bayat-bayat di ayat-ayat itu di hadis ya, di hadis-hadisnya memang belum ada yang termasuk, semuanya masih terpakai. Maka ya kalau ada pergerakan saudara kita itu menganggap ya ada pembayatan ya semoga sah-sah saja. Kalau yang cocok, kalau tidak cocok ya sudah lah itu. Namanya tidak cocok itu kita akan juga menghormati pendapat orang lain yang memang hadisnya ada. Meskipun tidak sama dengan kita kan tidak apa-apa. Yang penting dia pakai dalil. Nah ini ya, di hadis yang terakhir ini Amr bin As itu posisinya seperti itu. Tidak bisa meskipun dijanjeni oleh Rasulullah dengan adanya kebaikan-kebaikan untuk dirinya, tapi karena posisi dia di saat-saat akhir itu dia menjadi seorang pejabat, walaupun pejabat itu belum tentu masuk neraka, tidak. Bagaimana dia itu diamanai itu saja, dan dia orang merasa bersalah itu baik daripada orang merasa benar. Kita kan sering begitu. Merasa pede bahwasanya kita itu kalau sama mati sekarang masuk jannah. Tidak ada perjanjian buat kita ini, tidak ada. Orang diberi janji baik-baik seperti ini saja ya. Ini tidak dijanji di surga tapi dijanji kebaikan oleh Rasulullah. Kita tidak bisa memastikan apalagi kita. Jauh buat kita ini. Berharap kita berharap yang baik Tapi kalau berprasangka yang terbaik, wah ini yang salah. Atau dia pikiran dia itu kami yang saya itu yang terbaik, ini yang salah. Kalau berkeinginan yang terbaik boleh-boleh saja, siapapun boleh. Kita berkeinginan menjadi orang yang terbaik boleh. Tapi kalau sudah punya pikiran saya yang terbaik, wah ini yang nanti setan akan masuk seperti itu. Ya. Muslimin yang ada ini bukan di kalangan kita ini saja. Muslimin itu ya ini di seluruh alam. Maka sering saya sampaikan ke teman-teman, kalau zakat mungkin ada sedekah itu ya tidak dibagikan ke sini saja. Atau di luar-luar itu juga muslimin. Masalahnya kan begitu, ada punya hak juga sampai antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, antar negara. Itu muslimin sama kedudukan kita ini. Ya digandengkan kita, dipersaudarakannya dengan kalimat thayyibah, kalimat syahadat. Selesai di bab yang ke-95. Paling tidak saya bacakan babnya. Sekarang bab 96. Bab wada'i, bab wada ini ya pamitan. Wada ini kan ada haji wada gitu ya, hanya pamitan. Artinya ya kayak semacam titipan yang mau disampaikan gitu. As-sahibi kepada teman, wa wasiatihi dan wasiatnya indal firaqihil lisafari, dan wasiatnya ketika berpisahnya saat safar, bepergian, wa ghairihi dan selainnya, wa du'aihi lahu dan doa lahu untuknya, wa tolibi dan tolib mencari, boleh meminta, mencari dan meminta, ad-du'ai doa minhu darinya, dari orang yang akan bepergian. Jadi bab ini bab wada, bab perpisahan, pamitan kepada teman yang dan juga berwasiat ketika dia itu mau berpisah karena dia bersafar darinya, atau selain itu. Kita mendoakan kepada orang bersafar, kemudian kita juga meminta doanya orang yang mau bersafar. Maksudnya begitu di bab ini. Jadi mendoakan kepada orang lain juga minta doa kepada orang lain itu boleh, pada orang-orang yang soleh itu boleh. Yang masih hidup, kalau orang sudah mati ya
Ya kan baru-baru saat ini kan bulan-bulan ini baru marah kurang ziarah gitu kan. Ziarah apa tujuannya saya kurang tahu. Sana-sana malah makamnya orang tuanya sendiri padahal muslim jarang diziarahi. Padahal itu malah yang lebih mestinya. Para pembuat dan sebagainya ya. Aturan-aturan mereka aja. Kalau mendoakan mungkin masih bisa, tapi kalau fadilahnya diambil sendiri, fadilahnya begini lah, dia harus pakai dalil sendiri. Kubur itu boleh. Satu mengingat kematian, yang kedua mendoakan, itu saja. Dan mendoakan pun tidak harus ke kubur. Kalau cuma mengingatkan kematian, mengawal di jejak kubur, aduh sampai nyater. Mana-mana ya lebih bisa ini ya. Apalagi nanti ada, apalagi terus tabur bunga dan lain sebagainya. Jadi ada aturan atau acara-acara di sana yang masya Allah yang nyimpang ini akan lebih bahaya lagi ya. Bukan hanya sekedar bid'ah, tapi nanti menjumus kepada kesyirikan misalnya. Meminta berkahnya orang yang meninggal. Yang kita jangan begitu. Kita menyangka orang-orang seperti itu ya muslim juga. Ilmu yang sampai kepada mereka seperti itu. Ya orang salah, orang belum tahu ya jangan diolok-olok. Harus kita beritahu. Jangan-jangan kita yang malah ditanya oleh Allah Ta'ala, mereka belum tahu kok, kamu harus beritahu. Kamu kan punya ilmunya, misalkan begitu kan. Nah, maka orang yang tidak tahu itu bukan tidak diolok-olok, bukan dirasani, bukan dadeki judul dalam pembicaraan, tapi orang tidak tahu itu diberitahu bagaimana cara. Mungkin ya sudah hampir waktu isya. Saat ini saya sekian sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan titipan kepada Allah Ta'ala, kiranya Allah Ta'ala memberikan kepahaman buat kita untuk menjalankan apa yang kita ketahui, paling tidak menjadikan satu alasan di hadapan Allah Ta'ala kalau kita sudah belajar ya, kemudian kita berniatan untuk mengamalkan astagfirullah kemampuan ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.